MBR dengan NIM 078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harta dan kepemilikan dalam Islam. Selamat menonton. Nah, dalam bahasa Arab disebut al-mal yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau milik. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun manfaatnya. Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya ada sebab-sebab kepemilikan harta. Yang pertama ada ihras al-mubahat, yaitu cara kepemilikan melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang. Nah, contohnya yaitu mengambil hutan kayu di hutan yang belum dimiliki oleh seseorang. Yang kedua ada melalui transaksi atau akad seperti transaksi jual beli. Yang ketiga ada warisan, yaitu harta yang diperoleh seseorang dari peninggalan ahli warisnya. Yang keempat ada tawalut mim mamluk, yaitu harta yang berasal dari suatu harta yang telah dimiliki, seperti anak kambing yang lahir dari seekor kambing yang telah dimiliki. Yang kelima ada harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat. Dan yang keenam ada harta yang diperoleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun. Selanjutnya ada pembagian harta. Harta dibagi menjadi 4. Yang pertama ada harta mutakawin dan goir mutakawin. Almal mutakawin adalah harta yang diperoleh manusia sebagai hasil usaha atau kasab yang diperbolehkan syara untuk memanfaatkannya. Sedangkan goir mutakawin yaitu harta yang belum didapat dan tidak dapat dimiliki sebagai hasil usaha atau kasab, sehingga harta tersebut masih di tempat lain dan belum dalam genggaman kita. Yang kedua yaitu ikar dan manqul. Almal ikar adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan, termasuk juga tanaman, pepohonan yang melekat tertanam di atas tanah, sehingga sama sekali tidak dapat dipindahkan. Sedangkan almal al-manqul adalah harta yang dapat dipindahkan, dikirimkan, dan diantarkan ke tempat lainnya. Yang ketiga ada harta misli dan harta kimi. Harta misli adalah harta yang ada padanannya atau persamaannya di pasar secara utuh tanpa ada perbedaan. Sedangkan harta kimi adalah harta yang tidak terdapat persamaannya di pasar, namun setiap satuannya memiliki harga dan nilai yang berbeda. Selanjutnya ada istihlaki dan istikmali. Almal istihlaki adalah harta yang tidak mungkin lagi dimanfaatkan kecuali merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti uang, emas, perak, batu bara, dan ketambangan lainnya. Sedangkan harta istikmali adalah harta yang mungkin lagi dapat dimanfaatkan bentuk fisiknya, seperti handphone, perumahan, dan yang lainnya. Selanjutnya ada konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk memperhatikan sumber yang menguasainya. Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab, yaitu al-mulk, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Secara teologis, kepemilikan yang hakiki berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kepemilikan atas alam beserta isinya secara mutlak berada di tangan Allah, sedangkan kepemilikan manusia bersifat nisbi dan temporal sebagai pemberian Allah agar manusia berkemampuan untuk menguasai kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai pemakmur dunia sekaligus hamba Allah. Selanjutnya ada jenis-jenis kepemilikan. Para fuqaha membagi jenis-jenis kepemilikan menjadi dua, yaitu kepemilikan sempurna atau al-tam dan kepemilikan tidak sempurna al-naqis. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Sedangkan kepemilikan yang tidak sempurna adalah kepemilikan yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Ya, ada sebab-sebab kepemilikan dalam Islam. Dari ketentuan syara, perihal sebab atau cara memperoleh kepemilikan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ihlazul mubahat atau menimbulkan kebolehan,
yaitu contohnya lautan, hewan, dan pohon di hutan itu memiliki penguasaan atas al-mubahat atau harta bebas dengan tujuan untuk dimiliki. Yang kedua ada al-uqud atau perjanjian, yaitu tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Akad merupakan kepemilikan yang paling kuat dan paling luas yang berlaku dalam kehidupan manusia yang menimbulkan distribusi harta dan kekayaan. Yang ketiga ada al-khalafiyah. Al-khalafiyah ini artinya pewarisan. Misalnya dalam hal hukum waris seorang ahli waris menggambarkan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkan. Yang keempat ada al-tawalud minal mamluk. Al-tawalud minal mamluk adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Setiap peranakan atau sesuatu yang tumbuh dari harta milik adalah milik pemiliknya, seperti bertelur, berkembang biak, menghasilkan air susu, dan hal yang lainnya. Selanjutnya yaitu hubungan antara harta dan kepemilikan. Secara umum, harta menurut hukum syariah yaitu suatu benda yang dapat dimiliki secara penuh, baik berwujud ataupun tidak berwujud, yang memiliki nilai keekonomisan dalam penggunaannya. Penggunaan harta dalam ajaran Islam haruslah senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Memanfaatkan harta pribadi tidak hanya boleh untuk pribadi, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Sedangkan kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber atau pihak yang menguasainya. Menurut ulama syar'i, kepemilikan dalam syariah Islam adalah kepemilikan atas sesuatu yang sesuai aturan hukum, di mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai jalur yang benar dan sesuai dengan hukum yang tertera. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Adiza Sativa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.